Praktikum yang pertama yaitu perasaan subjektif panas dan dingin, yang bertujuan untuk membedakan perasaan subjektif panas dan dingin. Mekanismenya, jadi nanti tangan kanan kita didiamkan ke dalam air dingin selama 2 menit dan tangan kiri kita didiamkan ke air hangat selama 2 menit. Setelah itu, kita masukkan kedua tangan tersebut serentak ke dalam air bersuhu ruang. Udah. Yang dari dingin tadi jadi panas, yang dari panas rasanya jadi segini. Hasilnya itu, tangan yang dimasukkan ke dalam air dingin ketika dimasukkan ke wadah berisi air suhu ruang akan terasa hangat, sedangkan tangan yang dimasukkan ke air hangat terasa dingin ketika dimasukkan ke wadah berisi air dengan suhu ruang. Kenapa ini bisa terjadi? Tangan yang terasa dingin ketika menyentuh air suhu netral mengalami pelepasan kalor atau panas, sedangkan tangan yang terasa hangat ketika menyentuh air suhu netral mengalami penyerapan kalor atau panas. Kulit memiliki ujung-ujung saraf sensorik yang berfungsi sebagai termoreseptor. Adanya perasaan subjektif panas dan dingin ini disebabkan karena pada kulit terdapat saraf sensorik yang peka terhadap dingin, yaitu badan Krause di bagian dermis, dan terdapat saraf sensorik yang peka terhadap panas yaitu badan Ruffini di bagian dermis dan subkutis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan semuanya, nama saya Satria Pangestu Bahari. Saya dari kelompok A11B. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang praktikum memeriksa daya menentukan tempat rangsangan taktil atau lokalisasi taktil. Pertama, saya akan menjelaskan dasar teorinya terlebih dahulu. Tekanan pada kulit akan mengaktifkan mekanoreseptor corpuscula Pacini. Corpuscula Pacini ini sendiri terdapat pada lapisan dermis kulit, yang berfungsi untuk merasakan sensasi tekanan atau getaran. Dia memiliki bentuk yang bundar atau lonjong, dan besarnya mencapai panjang 2 mm dan berdiameter 0,5 sampai 1 mm. Untuk langkah-langkah percobaannya, pertama, kita akan menutup mata orang percobaan, kemudian menekan ujung spidol pada suatu titik di kulit ujung jarinya. Yang kedua, kita akan suruh orang percobaan untuk melokalisasi tempat yang baru dirangsang tadi dengan menunjuk menggunakan jarinya. Selanjutnya, kita akan mengukur jarak antara titik rangsangan dan titik yang ditunjuk oleh orang percobaan. Selanjutnya, kita akan mengulangi percobaan ini di bagian tubuh lain, yaitu di telapak tangan, di punggung tangan, di lengan atas, lengan bawah, dan pipi. Selanjutnya, mari kita saksikan video praktikum. Nah, setelah melakukan praktikum tadi, berikut adalah hasil yang kami dapatkan. Untuk telapak tangan, selisih jarak antara titik awal dan titik yang ditunjuk oleh orang percobaan adalah 2,3 cm. Di punggung tangan 1,7 cm, di lengan bawah 4,5 cm, di lengan atas 1,9 cm, dan di pipi 1,3 cm.
Kesimpulan yang dapat kita tarik dari hasil praktikum hari ini adalah kepadatan titik reseptor pada tiap bagian tubuh jumlahnya itu tidak sama, dan tiap tubuh juga memiliki ukuran receptive field yang berbeda. Hal ini menyebabkan perbedaan tingkat kepekaan dan keakuratan sentuhan yang dirasakan tubuh itu berbeda-beda di tiap bagian tubuhnya. Selanjutnya ada praktikum ketiga, yaitu memeriksa daya membedakan dua titik tekan atau diskriminasi taktil, yang bertujuan untuk membedakan dua titik tekan. Mekanismenya, jadi tutuplah mata individu percobaan, kemudian tekankan kedua ujung pinset pada lengan atas. Tanyakan berapa titik yang dirasakan menekan kulitnya. Pindahkan ujung pinset tersebut pada ujung jari. Tanyakan lagi berapa titik yang dirasakan menekan kulitnya. Rasa berapa titik? Rasa berapa titik? Rasa berapa titik? Rasa berapa titik? Hasilnya itu, saat kedua ujung pinset ditekankan di lengan atas, individu yang mencoba hanya merasakan satu titik yang ditekan. Saat kedua pinset ditekankan di ujung jari, individu merasakan bahwa ada dua titik yang ditekan. Kenapa hal ini bisa terjadi? Pembahasannya, kedua ujung pinset yang dirasakan sebagai dua titik, artinya ujung pinset tersebut diterima oleh dua receptive field berbeda. Kayak gini. Dalam praktikum ini adalah ujung jari, sedangkan dua ujung pinset yang dirasakan sebagai satu titik, artinya ujung pinset tersebut berada di satu receptive field. Dalam praktikum ini adalah lengan atas. Luas masing-masing receptive field di kulit berbanding terbalik dengan kepadatan reseptor. Pada diskriminasi taktil, rasa tekan dua titik didapati di daerah yang lebih peka, yaitu di ujung jari dengan luas receptive field yang kecil dan kepadatan reseptor yang besar. Pada bagian ini, saya akan menjelaskan praktikum memeriksa daya membedakan berbagai sifat benda, bentuk, dan kekasaran. Pertama, dasar teorinya terlebih dahulu. Pada kulit, terdapat banyak saraf-saraf sensorik yang dapat memungkinkan seseorang untuk meraba dan menjelaskan berbagai tekstur, bentuk, dan ukuran dari berbagai benda. Mereka secara neuroid kompleks dapat meraba permukaan kasar dan mengenali bentuk atau permukaan benda yang tidak rata. Untuk langkah-langkah praktikumnya, pertama, kita akan menutup mata seseorang untuk menyebutkan nama atau bentuk benda yang diberikan. Selanjutnya, dengan mata tetap tertutup, kita akan menyuruh orang tersebut untuk menunjukkan mana kain yang lebih halus dan mana yang lebih kasar. Apabila orang percobaan membuat kesalahan dalam membedakan benda, apa nama kelainan neurologis yang dideritanya? Berikut adalah video praktikumnya. Udah. Kirinya mana dan kirinya? Nah, rasain. Ya, Udah dirasain mana yang halus mana yang kasar. yang halus, yang kasar. Oke, benar. Oke, lanjut. Ini ada dua benda. Rasain dulu. Secara ukuran mana yang lebih besar, mana yang lebih kecil? Yang besar, yang kecil. Oke, terima kasih. Sekarang benda ini bentuknya. Ya. Oke. Ini yang di tangan kanan bentuknya apa? Kanan mana? Oh, kanan. Ini tabung ya. Yang di tangan kiri. Ini balok. Oke, bener. Oke, ini yang terakhir nih. Udah dirasain. Oke. Mana yang lebih berat? Yang kanan apa yang kiri? Yang ini. berat. Oke, lebih berat. Oke. Setelah melakukan praktikum tersebut, berikut adalah hasil yang kami dapatkan. Pertama, orang percobaan berhasil membedakan dan menyebutkan bentuk benda-benda yang telah diberikan. Dan orang tersebut juga dapat membedakan mana kain yang lebih kasar dan mana yang lebih halus. Jadi, kesimpulan yang dapat kita tarik dari hasil praktikum ini adalah orang dalam kondisi normal dapat membedakan bentuk, tekstur, dan ukuran berbagai benda, walaupun matanya terpejam. Tetapi, terdapat kelainan agnosia taktil yang menyebabkan seseorang tidak dapat merasakan atau menjelaskan sifat-sifat benda yang diberikannya. Sekian. Praktikum pemeriksaan kekuatan ekstensi dan fleksi tungkai menggunakan dinamometer.
Kontraksi sel otot menghasilkan ketegangan otot yang memberikan kekuatan agar sistem otot berfungsi. Jumlah ketegangan yang dihasilkan tergantung pada faktor-faktor seperti panjang sarkomer, frekuensi stimulasi, dan jumlah unit motorik yang terlibat. Kekuatan kontraksi maksimal dapat dicapai ketika serat otot berada pada panjang optimalnya sebelum timbulnya kontraksi, karena ini adalah titik tumbang tindih optimal dari miosin dan tempat pengikat aktin. Persentase kekuatan kontraksi maksimal yang dapat dicapai berkurang ketika serat otot lebih panjang atau lebih pendek dari panjang optimal sebelum kontraksi. Ketika lebih panjang, lebih sedikit tempat pengikatan aktin yang dapat diakses untuk pengikatan dengan miosin karena aktin ditarik keluar dari antara miosin. Ketika serat lebih pendek, lebih sedikit tempat pengikatan aktin yang terpapar pada miosin karena aktin lemah tindih. Juga pemendekan lebih lanjut dan pengembangan ketegangan terhambat karena miosin menjadi dipaksa melawan garis Z. Sebelum melakukan percobaan, orang percobaan mengisi data diri seperti nama, umur, jenis kelamin, tinggi badan, berat badan, panjang lingkar paha dan betis, baik kanan maupun kiri. Terdapat 3 variabel yang kita teliti, yaitu dengan posisi duduk tegak, posisi duduk membungkuk, dan posisi berbaring baik fleksi maupun ekstensi. Pada posisi duduk tegak, otot mencapai panjang optimal untuk melakukan fleksi maupun ekstensi. Sedangkan pada saat otot meregang, yaitu posisi berbaring, memungkinkan kekuatan otot yang lebih kuat dibanding otot yang ditekan pada saat posisi duduk membungkuk. Data dilihat bahwa kaki kanan yang lebih dominan daripada kaki kiri. Pada saat fleksi duduk tegak, otot mencapai panjang optimal untuk melakukan fleksi maupun ekstensi. Sedangkan pada saat otot meregang atau posisi berbaring, memungkinkan kekuatan otot yang lebih kuat dibanding otot yang ditekan pada saat posisi duduk membungkuk. Data dilihat bahwa kaki kanan yang lebih dominan daripada kaki kiri. Pada saat fleksi kaki kanan posisi berbaring, terdapat kesalahan data karena kaki orang percobaan kram. Praktikum tes lompat untuk mengetahui pengaruh panjang awal otot terhadap kekuatan kontraksi. Seperti yang telah dibahas dalam konsep gerak otot, gerakan yang terjadi dalam lompatan awalan berdiri yaitu ada dorsofleksi maupun antarfleksi. Gerakan yang terjadi dalam lompatan awal setengah jongkok dan jongkok adalah sama, yaitu ada fleksi tungkai atas, ekstensi tungkai atas, fleksi tungkai bawah, ekstensi tungkai bawah, dorsofleksi, dan antarfleksi.
Terdapat 3 variabel yang kita teliti, yaitu dengan posisi awal berdiri, posisi awal sedikit berjongkok, dan posisi 1, 2, 3. Lah. Nah, 1, 2, 3. Ayo. Oke. Dari hasil percobaan, diketahui bahwa lompatan yang paling tinggi yaitu dengan posisi awal berjongkok, karena terjadi perpanjangan sarkomer dan tolakan ke atas yang besar menyebabkan lompatan yang maksimal. Kemudian posisi awal sedikit berjongkok agak tinggi karena terjadi pemajangan sarkomer tetapi tidak semaksimal pada posisi awal berjongkok. Dan posisi awal berdiri yang paling rendah karena pemajangan sarkomernya sangat kecil. Selanjutnya kita akan melaksanakan praktikum, yaitu mengukur kekuatan kontraksi otot lengan. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang dasar teorinya terlebih dahulu. Otot merupakan salah satu jaringan terpenting dalam tubuh manusia yang memiliki fungsi untuk menghasilkan gerakan tubuh, mempertahankan postur dan posisi tubuh, dan melindungi organ internal yang rentan. Jaringan otot memiliki sifat ekstabilitas, kontraktilitas, ekstensibilitas, dan elastisitas yang memampukan otot untuk dapat berfungsi dan berkontribusi menuju kondisi homeostasis. Selanjutnya, adapun tujuan dari praktikum yang kami lakukan ini, yaitu untuk mengetahui kekuatan menggenggam dari otot-otot tangan, baik pria maupun wanita. Dan dalam percobaan ini diperlukan hand grip dynamometer yang merupakan alat penting untuk menilai kekuatan otot tangan. Ini terdiri dari pegangan yang akan diremas oleh seseorang yang sekuat mungkin, yang akan menghasilkan gaya yang diukur dalam kilogram. Kemudian dicatat dan ditampilkan kekuatan cengkraman maksimum yang diberikan oleh orang tersebut. Selanjutnya, kita akan masuk ke langkah-langkah. Yang pertama, mintalah OP untuk menggenggam dengan kuat alat hand grip dynamometer. Selanjutnya, lakukan 3 kali percobaan dengan OP dan tangan yang sama. Yang ketiga, hasil dari setiap percobaan akan dicatat dengan melihat angka yang tertera pada alat tersebut. Dan yang terakhir, dari 3 kali hasil percobaan, ambil skor terbaik kemudian cocokkan dengan tabel grip strength test. Berapa? Berapa? Lepas. Nah, 22,5. alhamdulillah. 3 petarung nih. 1, 2, 3. Copot. Langsung copot. Dan ini merupakan hasil dari percobaan yang kami lakukan. Dari hasil percobaan didapatkan laki-laki yaitu 33,6 yang termasuk dalam kategori poor. Sedangkan perempuan atau female didapatkan 24,3 yang termasuk ke dalam fair. Dan dari praktikum yang kami lakukan didapatkan kesimpulan yaitu dari percobaan ini diketahui bahwa terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi hasil, yakni massa otot, gender, serta usia. Dari percobaan tersebut didapatkan hasil bahwa perbedaan gender berpengaruh, di mana kekuatan otot untuk pria lebih besar daripada wanita. Hal ini dikarenakan pria memiliki jumlah hormon testosteron lebih banyak daripada wanita. Hormon testosteron inilah yang berperan dan bertanggung jawab untuk membangun massa dan kekuatan pada otot, baik pria maupun wanita. Untuk perbedaan kekuatan seperti poor, excellent, ataupun normal dapat dipengaruhi oleh kebiasaan atau lifestyle seseorang. Untuk orang yang jarang melakukan aktivitas atau olahraga berat, akan terjadi akumulasi lemak yang akan mengeluarkan myokinesis yang bersifat pro-inflamasi. Begitupun sebaliknya. Orang yang sering melakukan atau berolahraga
Ototnya akan mengeluarkan myokinesis yang bersifat antiinflamasi dan dapat meningkatkan massa otot atau muscle hypertrophy. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Zaidan Ramadan Nugroho dengan NIM 23102110099. Di sini saya akan membahas sekaligus menjelaskan mengenai praktikum memeriksa waktu reaksi atau reaction time. Waktu reaksi. Apa itu waktu reaksi? Waktu reaksi adalah interval antara penerimaan suatu stimulus terhadap respon motorik secara sadar. Terdapat 4 tahapan proses yang terjadi dalam tubuh selama waktu reaksi, yaitu 1. Proses sensori atau deteksi stimulus. 2. Memahami stimulus atau interpretasi. 3. Pemrograman respon. 4. Pelaksanaan respon. Lalu, pada orang sehat, keterlambatan waktu reaksi disebabkan karena lamanya membuat keputusan sebelum memulai tindakan. Lalu, terdapat mekanisme pelaksanaan praktikum tersebut. Yang pertama, mintalah peserta untuk berdiri tegak. Lalu, posisikan tangan untuk bersiap menangkap disertai jarak lebar 2 jari wanita. Yang ketiga, sampaikan pada peserta bahwa tongkat akan dilepaskan secara tiba-tiba dan peserta harus segera menangkapnya. Yang keempat, jatuhkan tongkat dan catatlah waktu reaksi peserta. Dan yang terakhir, lakukan hal tersebut sebanyak 3 kali dan gunakan nilai rata-rata. Waduh. Catat Pi, tolong Pi. 245. Ya. 190. Oke, ini masih Bro. Lalu hasil yang didapatkan adalah yang pertama dari Shiva, yaitu 245 milisecond, 190 milisecond, dan 190 milisecond dengan waktu rata-rata 208,3 milisecond. Lalu selanjutnya ada Afifa dengan 220 milisecond, 230 milisecond, dan 250 milisecond, dan 233,3 waktu rata-ratanya. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai mekanisme dari praktikum reaction time atau waktu reaksi. Yang pertama adalah reseptor akan menerima sebuah stimulus. Lalu, stimulus tersebut akan merambat ke talamus atau suatu bagian pada otak melalui neuron aferen. Dari talamus tersebut, stimulus itu akan dikirim menuju korteks cerebrum untuk dicerna atau diproses. Setelah diproses, stimulus tersebut akan dikirimkan menuju otot rangka melalui neuron afferent system saraf somatik. Lalu yang terakhir adalah perbedaan waktu reaksi laki-laki dan perempuan. Laki-laki memiliki waktu reaksi lebih pendek daripada wanita, dikarenakan aktivitas pria yang lebih banyak membutuhkan waktu reaksi daripada wanita. Mungkin sekian dari pembahasan praktikum reaction time atau waktu reaksi. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.